so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Korioris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-133. Dan sekarang waktunya Indonesian GP dan pastinya kita bakal menggunakan special livery. Dan buat disclaimer aja, livery yang kita pakai kali ini hanya bisa digunakan untuk custom rider saja. Dan nanti mungkin update-nya untuk all rider bakal segera nyusul. Ini sesuai dengan update yang diberikan dari moddernya langsung. Nah, sekarang ini cuaca di Mandalika di sesi kualifikasi hingga sprint bakal berlangsung dengan kondisi wet. Sedangkan di main race event bakal berlangsung dengan cuaca kering. Jadi semoga aja kita bisa tampil lebih maksimal lagi. Guys, sorry banget di kualifikasi kali ini kita nggak bisa tampil optimal. Entah kenapa kita udah nyoba beberapa kali sesi kualifikasi kedua, kita nggak bisa pengimbangin lap time dari Francesco Bagnaia. Jadi kita hari ini akan start dari urutan ke-12. Nah, ini kita kayaknya bakal sulit nih untuk mempersembahkan kemenangan dan juga podium bagi Indonesia Raya. Sedih banget kan? Back again for the start of the sprint race. The duration of this type of race is half that of Sundays, and the points up for grabs are half as well. Ini merupakan kedua kali kita memiliki starting grid yang buruk, tapi untung saja kita masih bisa di sesi kualifikasi kedua. Dan langsung aja kita ubah kompon ban serta bensin setengah tangki. Semoga saja kita bisa mempersembahkan podium 3 lah. Ini gue bakal coba untuk lebih nge-push ya. Gue bakal coba lebih maksa di lap pertama agar bisa mempersembahkan podium bagi Indonesia. Pecco Enea Maverick start dari barisan terdepan. Langsung saja kita mulai sprint race event Indonesian Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita full gas. Satu persatu riders kita overtaking hingga di braking zone first corner. Asep Surasa menempati urutan ke-7. Namun serangan datang dari Acosta dari sebelah kanan kita. Dan di tikungan kedua Fabio Di Gia di depan kita. Augusto Fernandez out of the race. Kita overtaking Di Gia di tikungan keempat menuju tikungan kelima, entry corner masih dengan gear 3. Kini Asep sudah berada di posisi ketiga, sementara waktu tepat di belakang dari Maverick Vinales yang merupakan rekan tim kita di Aprilia Racing Factory sekaligus musuh utama kita di klasemen musim ini. Pecco Bagnaia di posisi pertama dan Maverick mencoba mengejar. Kita memiliki kesempatan di sini. Exit corner. Kita libas Maverick namun masih belum bisa. Pengereman Maverick Vinales masih lebih berani melakukan pengereman keras di cuaca basah. Kini Pecco diserang oleh Maverick Vinales. Kita pun juga nyusul hingga sekarang di sektor keempat awal tikungan ke-13. Perlahan pasti side by side dengan Pecco dan kini Asep mengovertaking Ducati Riders. Kemudian giliran Maverick yang akan kita fokuskan agar Asep menyentuh posisi pertama. Siapa sangka akibat kita maksa sedari awal balapan dengan kompon double soft, kita langsung melesat. Oh, nyaris saja Surasep menabrak Maverick Vinales. Terpaksa kita menghindar agar tidak terjadi sebuah insiden berbahaya. Namun sayangnya akibat kita ngelebar tadi, sekarang Gia dengan Pecco semakin rapat lagi dan lagi. Hati-hati. Kita sangat line breaking, terlalu berani mengambil resiko untuk mengejar Maverick Vinales. Dan di tikungan kedua semakin rapat, tikungan ketiga kita overtaking. Masih belum bisa, Maverick masih mendefend dan kini side by side terjadi lagi di sektor kedua awal tikungan kelima. Maverick masih mendefend, sangat cerdas sekali hingga sekarang di entry corner. Masih dengan gear 3, masuk ke gear 3 lagi. Tikungan chicane yang sangat tricky sebelum tikungan ke-10 di Mandalika Circuit. Kita mencoba hard braking di sini, misalkan langsung kita menyusul lagi Maverick dan semakin rapat. Di klasemen kita masih aman dari Maverick Vinales. Nggak perlu khawatir karena kondisi kita di klasemen sangatlah kokoh sekali. Ada kemungkinan kita bisa mengunci gelar juara dunia nanti di seri
Phillip Island. Tinggal satu race lagi setelah balapan di MotoGP besok kita bakal mencoba untuk membuat Asep sudah mengejar titel juara dunia. Susah banget kalau menang cuy. Oke lah, intinya kita bakal coba fokus untuk membuat si Asep juara dunia sebelum seri Sepang. Langsung saja kita mencoba early braking. Hati-hati. Tikungan 15-16 dari tikungan yang paling tricky, paling horor di MotoGP Mandalika. Karena posisinya itu tikungan panjang dan kita harus nge-braking dalam kondisi motor yang dalam posisi sudah nikung atau kita udah rebah dan sangat susah buat ngelakuin pengereman apalagi kita basah. Dan sekarang angka ketiga, hindari kontak dan nyari saja lagi dan lagi. Kita terlalu mengambil resiko dengan cara light brake. Lagi dan lagi sebuah mistake kita lakukan. Namun sekarang tikungan kedua, tikungan ketiga, fokus Q fighting, langsung saja kita libas. Masih belum bisa, here we go. Maverick mendefend dengan sangat baik sekali hingga Asep pun memang sangat kesulitan untuk mengovertake Maverick. Namun di lebih tadi si Asep menjadi fast lap of the race. Tikungan 8. Oh, semakin rapat. Inilah dia momentumnya. Bersiap-siap. Kita susul langsung di tikungan ke-10. Kita mencoba late braking. Hati-hati. Oke, come on guys, exit corner Maverick melebar, langsung kita kejar Maverick Vinales. Oh, masih belum bisa dan nyaris kita menyusul. Tikungan ke 11, 12, masih 2 Aprilia bertarung dan kini Asep mengovertaking Maverick Vinales. Top Gun Maverick sudah dilumpuhkan oleh The Black Mamba from Indonesia. Lagi dan lagi Maverick mencoba melawan, memasuki last sektor tikungan 15, tikungan ke-15 di depan kita. Hati-hati, inilah dia tikungan paling tricky di MotoGP Mandalika. Perlahan masuk, Pecco datang dari sebelah kiri kita, dia melebar, kita pun juga ikut melebar 1 second. Namun di last corner, hati-hati, Maverick kembali melawan dan Asep masih mampu bertahan hingga di exit corner menuju finish line. Asep Surasa berhasil memenangi MotoGP Sprint Race event di Mandalika GP. Akhirnya luar biasa. Kitalah Master of the Rain di Indonesian Grand Prix. Alhasil 1, 2, 3 itu berubah cuy. Berubah semua posisinya. Asep pertama, Maverick 2 dan Pecco ketiga. Augusto menjadi satu-satunya yang out of the race di sesi sprint kali ini. Oke, langsung saja kita bersiap-siap untuk menuju ke race utama Mandalika Grand Prix. Let's go. Good morning and welcome to the Mandalika circuit. We're live at the Indonesian Grand Prix, one of the most exotic locations in the entire season. The sky is cloudy, but the weather will hold up throughout the race. The circuit should remain dry. The temperature will help consumption levels, with many riders discarding soft tyres and opting for medium tyres on both the front and rear instead. Kali ini di main race event cuaca cloudy tapi masih kering dan juga nggak ada pemberitahuan akan flag to flag. Hari ini karena cuaca kering gue bakal coba pakai kompon ban belakang soft, depan medium. Ini bakal gue paksa ya dari awal balapan untuk lebih nge-push dan agar bisa tembus di 5 besar dari lap pertama supaya nggak terlalu kesulitan buat kita ngejar para pembalap yang ada di 3 besar. Langsung saja kita mulai di seri Mandalika GP, let's go. Dan inilah dia The Series Class MotoGP Mandalika Grand Prix. It's on the way. Menuju first corner, langsung saja kita full gas dengan sangat agresif. Hard braking di tikungan pertama dan Asep menempati posisi keempat saat ini, luar biasa. Kemudian Maverick Vinales tercecer di urutan ke-7, tikungan 2, tikungan ketiga, pergantian direksi ke kiri, kita overtaking Acosta dan side by side kembali terjadi. Tikungan ke-5, oh ada red flag guys, apa yang terjadi? Ini dia replay-nya dengan apa yang terjadi barusan. Oke, sepertinya ada 3 riders yang mendadak terjatuh. Kayak berasa ada apa kayak mereka tuh kayak kepleset di tikungan ketiga. Ini berasa kalau kita balapan di MotoGP yang asli, itu kadang ada saat momen gara-gara ada tumpahan oli makanya balapnya dihentikan atau di red karena licin parah cuy. Dan inilah mungkin yang terjadi di balapan kali ini.
red flag gara-gara ada tumpahan oli di Mandalika GP. Mungkin akibat balapan di Moto2 tadi, bisa aja kan. Oke, sebagian juga ada yang crash karena ada senggolan, tapi beberapa juga ada yang crash karena kepleset sendiri. Jadi ya wajar saja, makanya balapan langsung diberhentikan atau red flag. Tapi siapa yang bakal dikasih hukuman kalau kayak gini? Karena ada beberapa riders yang ternyata itu malah crashnya gara-gara ditabrak dari belakang. Kita bakal cek nanti ketika udah ngelakuin restart kedua. Oke, atas insiden terjadi barusan, Marco Bezzecchi dihukum long lap penalti dan Fabio dihukum tidak, maksudnya dikasih peringatan saja dari MotoGP Sur. Langsung kita mulai balapan di Mandalika GP di restart kedua. Dan inilah dia Mandalika Grand Prix Indonesia, Pertamina of Mandalika Grand Prix on the way. Jack Miller Quartararo out of the race menuju first corner. Inilah dia momentumnya, kita overtaking Maverick Vinales dan akhirnya Asep Surasep menempati tempat ketiga sama overtaking Fabio Di Gia. Dan sangat disayangkan Maverick Vinales tercecer lagi di urutan ke-6. Mungkin nanti bakal lebih parah. Oke, kontak terjadi dengan ini ya Bastian yang aja gak sampai ngebikin ini terjatuh. Sangat agresif. Wajar karena dari start tadi udah nargetin untuk main agresif, karena kita perlu juga finish mempersembahkan podium atau mungkin kemenangan kalau bisa di Mandalika GP. Tikungan ke-10 heartbreaking from Surasep. Kita melebar dan langsung kembali ke racing line. Nice, kita malah melebar lagi di area track limit, area langsung aja nggak sampai depan dari dia bilang aman, kita nggak akan dihukum juga dari long lap penalti. Tikungan ke-12, here we go. Pecco Bagnaia, Enea masih depan kita dan Miller Quartararo out of the race. Miller masih di posisi yang sangat-sangat bagus tadi di awal balapan, tapi sayangnya dia malah terjatuh dan akhirnya not complete. Maverick Vinales di posisi ke-6, Luca Marini di urutan ke-7 dan Brad Binder di urutan ke-8. Ijia di posisi ke-4 dan Acosta di posisi ke-5. Pecco masih menjadi pimpinan race. Lap pertama sudah kita selesaikan dan memasuki lap kedua. Drama apa yang akan terjadi di lap kedua ini? Kita mencoba late braking, oke di first corner, hati-hati kawan-kawan. Dan Pecco melebar, what happened? Pecco mungkin mengalami technical problem sehingga dia cukup kesulitan tadi braking di first corner. Dan lagi-lagi ada peluang, langsung kita imbangi laju dari Enea Bastian ini dan masih belum bisa. Tahan dulu, masih ada panjang waktunya, kita harus menjaga dulu race pace sembari mencari kosong yang mana bisa kita manfaatkan dari Enea Bastian ini. Tikungan ke-10 heartbreaking from Surasep. Masuk perlahan. Oke guys, come on. Kita fokus skill fighting, exit corner. Tikungan ke-11. Gap kita dengan Pecco itu terpaut 0,8. Jadi masih cukup bagus dan gue rasa masih bisa kita improve lagi lap time kita nanti di lap selanjutnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal race pace kita di Mandalika GP, itu yang ngebikin kita lambat cuma di last sector aja. Semenjak tikungan ini, tikungan ke-14, 15 dan tikungan 16, 17 kita nggak pernah bisa kenceng. Nah seperti ini kita sering lebar juga di tikungan ke-16. Kenapa setrigi itu, sesusah itu untuk melewati tikungan ke-16 di MotoGP Mandalika, tikungan paling rumit untuk ditaklukin. Ini cuaca kering masih mendingan. Nah kalau cuaca basah kayak sprint tadi itu bakal sulit parah. Kita nggak bisa ngelakuin pengereman dengan hati-hati. My goodness mate, ada kontak dengan Enea, namun Enea kembali melawan dan gokilnya kita nggak dikasih peringatan dari MotoGP Steward. Berarti lah Pecco motong jalur. Francesco Bagnaia nge-shortcut. What happened dengan Pecco? Dan kini kita masih berduel dengan Enea Bastian ini side by side terus tanpa ampun. Akhirnya Enea nongol di barisan depan lagi. Tikungan ke-8. Oke. Langsung tikungan ke-9 side by side lagi. Langsung kita overtaking Enea di sini Zaka dan masih belum bisa. Late break terbaik dari Enea. Berani sekali Enea ngelakuin hard braking dari sisi luar racing line, bahkan di area krep, permukaan krep yang sangat tidak rata. Itu ngebutuhin sebuah keberanian tingkat tinggi dan Enea bisa ngelakuin hal itu.
Oke lah, kita juga nggak boleh kalah dari Eni yang suka pamer skill. Dan kita bakal coba balas Enya dengan cara yang lebih agresif lagi. Come on guys, inilah dia last sektor lap 3 dan tinggal 2 lap lagi. MotoGP Mandalika akan segera finish. Francesco Bagnaia masih menjadi race leader. Menuju last corner, oke, entry corner lagi. Dan sepertinya guys, kita ada masalah sama ban karena di bagian depan ban kita itu sebelah kanan sudah terkikis lebih cepat ketimbang bagian ban yang lainnya. Entah kenapa di sini lagi dan lagi. Oke, kita hampir saja bisa mengovertaking Enea. Namun Enea benar-benar memanfaatkan. Oh, dia melebar langsung, kita ambil saja kesempatan emas ini. Enea Bastian ini terlalu fokus mendefend di inside line dan akhirnya dia malah kecolongan. Luar biasa. Tapi syukur sih kita udah bisa mengovertaking Enea karena dari awal balapan tadi waktu kita ngelakuin pengereman di first corner itu kayak kita tuh sebenarnya tuh udah pas ya ngebreakingnya. Hanya saja entah kenapa si Enea Bastian ini itu lebih early braking sehingga kerap kali dan sering kali hampir kita tabrak dari belakang. Dan kita pun juga harus sering refleks melebar ya supaya tidak terjadi tabrakan dengan Enea Bastian ini. Karena kalau sampai kita tabrak bakal rungkat parah cuy. Dan sekarang untung aja kita udah bisa mengalahkan Enea di lap keempat akhir. Dan balapan tinggal 1 lap lagi. Jadi tinggal 1 momen lagi, 1 kesempatan lagi untuk Asep bisa mengalahkan Francesco Bagnaia. Oke, 2 tikungan terakhir, game semakin rapat. Here we go. Final battle dengan Pecco di final lap Mandalika GP. Drama cloudy condition. Here we go. RHD on. Lap kelima kita masuki. Asep versus Pecco Francesco Bagnaia. Oke, Pecco melebar, langsung kita ambil, masih belum bisa. Ngeprank cuy Pecco Bagnaia, ngeprank cuy. Oke, tikungan 2. Tikungan ketiga semakin rapat lagi dan lagi Pecco melebar. Technical problem, kita susul side by side dengan Pecco Bagnaia. Serasep masih bisa mengimbangi. Oke, ini dia, dan inilah dia momentumnya. Langsung ditempel lagi Pecco Bagnaia. Tikungan ke-7, tikungan ke-8, dan tikungan ke-9. Kita overtake sedikit lagi di tikungan ke-10. Kita block pass, masuk kita hard braking from Surasep. Pelan masuk, ban depan ngapain sliding? Astaga. Sebuah kesalahan kita buat. Mungkin saja karena kondisi ban sebelah kanan kita di bagian depan itu udah sangatlah aus parah dan suhunya tinggi sekali untuk suhu ban kita. Alhasil pengereman kita gagal cuy. Karena itu sangat tumben sekali kita ngelakuin pengereman kok gagal. Gak biasanya loh ini. Jadi ya udah, kita bakal go saja dan gini 2 tikungan terakhir. Oke, hampir bisa dan inilah dia. Akhirnya terpaksa Surasep merelakan posisi pertama untuk Francesco Bagnaia. Last corner menuju finish line. Agamsi sangat disayangkan hanya bisa menyudahi balapan di tempat kedua. Oke. Finally kita udah bisa improvisasi meskipun tidak bisa ngeraih kemenangan. Dan kita pun untuk lap time tercepat kita di sini tuh sama kayak si Pecco, kayak beda tipis banget saking kencangnya kita berdua. Di cuaca basah mungkin kita kurang bagus, tapi di cuaca kering kita ya seperti ini mampu bersaing di barisan depan. Maverick sangat sayangkan dia malah finish di posisi ke-6. Maverick Vinales semakin hancur. Oke lah, mungkin di kualifikasi dia bagus, tapi ketika balapan ternyata tidak sesuai realita atau tidak sesuai dengan apa yang dia sudah ekspektasikan. Luca Marini melengkapi 9 besar. Setelah insiden tadi, 3 riders out of the race, ada Darren Binder, Miller, dan juga Fabio Quartararo. Sedangkan Brad Binder dia crash tunggal yang terjadi di lap terakhir waktu kita ngelebar di tikungan ke-10. Oke lah, kita di Mandalika GP gagal meraih kemenangan di race utama, tapi tidak mengapa. Yang penting kita masih bisa menjaga untuk jarak poin kita sama dengan si Maverick dengan jarak yang sangat jauh sekali. Next race balapan di seri MotoGP Jepang dan kita bakal masih menggunakan livery spesial yang kita gunakan saat ini. Jadi ya karena masih fresh liverynya makanya gue pakai hingga nanti di seri
Motegi, dan mungkin kalau masih kurang puas gue bakal pakai sampai akhir musimnya guys ya. Karena sekeren itu liver yang kita pakai saat ini. Jadi kalau gitu ya udah langsung aja kita akhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa. Place that leaves him feeling competitive for the future. We're live for the podium ceremony where there's an Italian flag flying on the top step. A stunning win in great Italian style. Bagnaia beat his opponents with a masterful victory today.